Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama MG Channel. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pada video kali ini kita akan coba bahas tentang bagaimana supaya nafas kita panjang dalam melantunkan azan. Melantunkan azan dengan nafas yang panjang merupakan keinginan setiap muazin atau keinginan setiap orang yang akan azan. Nah, tidak terkecuali mungkin bagi teman-teman pasti menginginkan ketika azan bisa mengeluarkan atau bisa dengan nafas panjang. Namun, bagi teman-teman yang memiliki nafas pendek, jangan khawatir karena sekarang sudah banyak teman-teman kita di channel-channel yang lain membahas atau mempraktekkan atau memberikan tutorial bagaimana azan dengan nafas pendek namun tetap merdu. Namun di sini kita akan coba membahas bagaimana supaya nafas kita panjang dalam melantunkan azan. Yang pertama, kita harus memperhatikan bagaimana kita menarik nafas atau cara kita menarik nafas. Maka itu yang pertama yang harus kita perhatikan. Nah, kalau kita sudah benar dalam menarik nafas, maka insya Allah nafas kita ketika kita melantunkan azan akan lebih panjang daripada yang biasanya. Ya. Namun ketika teman-teman menarik nafasnya dengan cara yang salah, mungkin di saat itu azan teman-teman nafasnya pendek. Jadi cara menarik nafas yang benar, yang pertama kita harus menarik nafas itu melalui hidung, bukan melalui mulut. Jadi kita tarik melalui hidung dan kita tarik sedalam-dalam mungkin. Ya, seperti ini. Jadi kita tariknya sedalam mungkin, sedalam teman-teman bisa. Jadi ketika kita selesai menarik nafas, maka ditahan sedikit. Setelah kita tahan, baru kita lantunkan azannya. Kita contohkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, seperti itu. Jadi ketika kita selesai menarik nafas, maka di saat itu kita tahan sedikit, kita tahan, kemudian baru kita baca. Nah, ketika kita selesai menarik nafas, ketika selesai itu kita tahan sedikit, dan setelah kita tahan baru kita baca apa yang akan kita baca. Contohnya kita ingin melantunkan azan, maka kita tahan sedikit, setelah itu baru kita baca. Nah, jangan kita lepaskan dulu. Kalau kita lepaskan dulu berarti nafas kita yang kita simpan di dalam perut akan keluar. Maka nafas kita yang kita bawakan ketika kita azan maka akan tetap pendek gitu. Jadi kita tarik nafas dalam-dalam, kemudian kita tahan, baru kita baca bacaan azan. Kita contohkan lagi seperti ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Seperti itu. Jadi yang pertama adalah cara mengambil nafas yang benar. Kemudian yang kedua adalah latihan. Ya, segala sesuatu yang ingin kita capai atau yang ingin kita dapatkan itu membutuhkan yang namanya latihan. Tidak mungkin tanpa latihan kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan, atau tidak mungkin dengan tidak latihan kita bisa mencapai sesuatu yang kita inginkan atau menguasai sesuatu yang kita inginkan. Nah, jadi membutuhkan yang namanya latihan. Nah, latihan-latihan perpanjangan nafas atau latihan-latihan untuk memanjangkan nafas itu sudah banyak dibahas oleh teman-teman kita yang lainnya. Yaitu ada yang mengatakan bahwa
berteriak di dalam air, kemudian dengan olahraga, banyak minum air putih, dan berenang dan lain sebagainya. Itu banyak lagi teman-teman yang mengatakan cara-cara atau latihan-latihan agar nafas kita panjang. Namun di sini saya sedikit menambahkan, latihan yang kita latih selama itu atau latihan yang kita lakukan akan percuma kalau seandainya teman-teman tidak membiasakan. Nah, yang dibiasakannya bukan latihan, tetapi membiasakan apa yang akan kita bawakan. Kalau kita ingin latihan nafas panjang untuk azan, maka yang harus teman-teman biasakan adalah membiasakan azan. Nah, jadi harus teman-teman biasakan azan. Meskipun sekarang nafas teman-teman pendek, tetapi jikalau teman-teman membiasakan azan, maka lama-kelamaan nafas teman-teman secara tidak langsung dia akan semakin panjang. Nah, mungkin teman-teman bisa mencobakannya dalam 1 bulan atau 1 minggu berturut-turut. Teman-teman selalu mengumandangkan azan di masjid-masjid atau selalu mengumandangkan azan di musola-musola. Maka seminggu setelah itu, maka teman-teman akan merasakan perbedaan atau penambahan dari nafas teman-teman tersebut. Akan tetapi latihan yang teman-teman lakukan dengan latihan yang teman-teman dapatkan dari sumber yang lain akan percuma kalau seandainya teman-teman tidak membiasakan azan atau tidak membiasakan membaca Al-Quran. Nah, itu tergantung tujuannya kemana atau tujuan teman-teman kemana. Umpamanya teman-teman tujuannya adalah memanjangkan nafas untuk azan, maka teman-teman juga harus membiasakan azan. Nah, atau teman-teman ingin memanjangkan nafas dalam baca Al-Quran, maka teman-teman harus membiasakan baca Al-Quran. Nah, seperti itu. Nah, kalau teman-teman sudah latihannya sudah, kemudian membiasakannya sudah, maka insya Allah suara teman-teman atau nafas teman-teman dalam melantunkan azan maupun baca Al-Quran insya Allah akan lebih panjang daripada yang biasanya. Ini berdasarkan pengalaman yang saya alami ya, ketika waktu sebelum saya sering azan, ketika saya belum sering mengumandangkan azan di masjid, nafas saya tidak terlalu panjang, nafas saya sangat-sangat pendek. Nah, dalam baca Al-Quran juga seperti itu, nafas saya tidak terlalu panjang. Dan cara saya mengambil nafas juga pada awalnya atau pada dasarnya dulu, saya itu hanya biasa saja. Yang penting saya sudah menarik nafas seperti itu. Namun setelah saya pelajari atau setelah saya mendapatkan masukan-masukan dari teman-teman yang lain bagaimana supaya nafasnya panjang, maka saya belajar cara menarik nafas yang benar, kemudian melepaskan suara atau nafas yang benar agar suara tidak atau nafas kita tidak terbuang percuma. Kemudian latihan-latihan memanjangkan nafas. Kemudian berikutnya juga membiasakan kegiatan-kegiatan yang ingin kita lakukan dengan nafas panjang. Ya, mungkin dengan azan, apalagi setiap hari ada 5 waktu dalam sehari semalam. Mungkin kita bisa melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Ya, kita lebih awal datang ke masjid, kemudian kita izin untuk azan. Nah seperti itu, mungkin selama 1 minggu teman-teman biasakan untuk azan seperti itu, maka insya Allah suara teman-teman atau nafas teman-teman akan lebih panjang daripada yang biasanya. Nah, ataupun baca Al-Quran. Kalau baca Al-Quran, teman-teman bisa lakukan setiap saat atau setiap waktu. Nah, ya, setiap waktu teman-teman bisa melakukan baca Al-Quran. Nah, kita latih terlebih dahulu. Nah, kalau sudah teman-teman biasakan seperti itu, saya yakin dan percaya maka suara teman-teman jauh lebih panjang daripada nafas yang biasanya. Atau bahkan nafas teman-teman bisa jadi jauh lebih panjang dari nafas saya sendiri, ataupun suara teman-teman akan lebih bagus daripada suara saya sendiri. Nah, maka dari itu yang harus kita lakukan, ingat, yang pertama cara mengambil nafas yang benar, kemudian melepaskan suara atau melepaskan nafas ketika kita melantunkan azan itu yang benar. Kemudian kita lakukan latihan-latihan memanjangkan nafas dengan cara berteriak di dalam air, dengan cara berenang, dengan cara banyak olahraga, dengan banyak minum air putih. Kemudian
yang paling penting adalah dengan membiasakan. Nah, setelah yang 3 itu teman-teman lakukan, maka insya Allah suara teman-teman atau nafas teman-teman akan lebih panjang daripada yang biasanya. Saya doakan bagi teman-teman yang mau belajar atau bagi teman-teman yang ingin memanjangkan nafas untuk melantunkan azan atau untuk membaca Al-Quran, saya doakan kepada Allah semoga teman-teman berhasil, semoga teman-teman bisa juga mengajarkan kepada teman-teman yang lain bagaimana supaya nafas teman-teman lebih panjang atau bisa panjang dalam melantunkan azan dan baca Al-Quran. Mungkin video kali ini sekian saja. Banyak maaf kalau seandainya ada saya memiliki kata-kata yang salah. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah dari saya sendiri. Mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.